Bu Aminah, Ya, siap. ini kan tadi sudah saya Ye. bikinkan breakout room. Ini langsung di breakout, mau langsung ke breakout room apa gimana sambil menunggu yang lain? Nah, langsung breakout room kalau nunggu nanti keburu petang ya. Oke. Ini tadi yang Nanti biar nyusul. ya Yang untuk lain yang biar nyusul. G. G untuk kelompok 3 belum ada co-hostnya siapa yang sudah ada co-hostnya. Monggo untuk langsung masuk di ruang breakout room dengan agenda Bu Aminnya. Silakan bisa masuk di ruang breakout room sambil menunggu yang Dimulai. Oke. Baik, Ayo Pak, Assalamualaikum. yang merekod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Siti Suara Mas Aminah. Kowi pelan banget. Oke. Baik, yang terhormat Ibu Dr. Hajah Siti Aminah MA, Bapak Ibu peserta Latsar kelompok 3 dan kelompok 4, pada kesempatan sore hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan agenda 2. Jadi Bapak Ibu masuk agenda 2 untuk sinkronus yang pertama hari Selasa. Tadi sedianya awalnya Bapak Ibu akan besok dilaksanakan, tapi ternyata besok agenda Bu Aminah justru lebih padat dari hari ini, sehingga kita eh, manfaatkan beberapa waktu sore ini di sisa-sisa tenaga beliau mendampingi kita Bapak Ibu. Jadi sejak pagi tadi beliau Zoom nggih. Nggih, itu Bapak Ibu eh, nanti detailnya Bu Aminah yang akan menyampaikan. Sehari-hari beliau bersama kami, teman-teman panitia di Bali Diklat Keagamaan Semarang sebagai Widya Iswara Ahli Madya. Ya, pengalaman beliau yang lengkap sebelumnya, pernah sebagai pengawas, sebagai guru, dan lain sebagainya, akan dibagikan kepada kita semuanya dalam kemasan materi agenda 2 nilai-nilai dasar PNS. Oke. Monggo Bu Aminah. Oke. J, matur suwun Mas Kowi sudah membukakan majelis di sore hari ini. Mudah-mudahan adik-adik masih ada tenaga untuk bersama-sama melalui waktu ini. Oke, mohon maaf sekali waktunya nggih bergeser-bergeser terus gitu ya. Mohon dimaklumi karena di kampus BDK ini juga ada dua periode yang di sini nggih. Jadi mohon dimaklumi oleh adik-adik semua. Oke, ini sudah hari keberapa adik-adik mengikuti pelatihan ini? Sudah hari keberapa adik-adik? Halo, coba dibuka semua mute-nya, kita berkomunikasi Hari kelima, Hari Ibu. biar bisa kelima, Bu. di hari kelima. Oke. Adik-adik semua, kalau diajak ngomong sama Bu Aminah, dibuka mute-nya, oke? Biar Bu Aminah nggak ngomong sendirian. Ya, Bu. Oke, Ya, Bu. jadi ya, jadi ketika kita ketemu di sinkronus, silakan adik-adik untuk mencari tempat yang kondusif sehingga ketika dibuka mute-nya
tidak bocor suara-suara di kanan kiri adik-adik. Ya, jadi entah itu mengasingkan diri di mana, jangan berada di tengah-tengah teman yang sedang bekerja. Supaya nanti adik-adik ketika membuka mute-nya untuk berkomunikasi secara dua arah dalam pelatihan kita ini tidak bocor suara-suara yang lain. Gitu enggak adik-adik? Ya, Bu. Ya. Ibu. Oke. Saya akan perkenalan dulu dengan adik-adik secara sekilas. Ini identitas saya. Kemudian saya baru aja ulang tahun loh adik-adik. Mau mendoakan Bu Aminah enggak? Selamat ulang tahun Ibu. Selamat ulang tahun, Bu. Amin. Barakallah. Ya, amin. Doa kok nganggo dipesen ya, Dek ya. Oke. Saya lahir di Sleman 13 September 69. Jadi kalian ini seumuran dengan anak saya. Ya. Oke, pengalaman kerja saya sebagai guru PAI, SMP pernah, SMA pernah, SMK pun pernah di Kementerian Agama Kabupaten Sleman dari tahun 94 sampai 2009 ya. Kemudian dari tahun 2009 sampai 2018 saya sebagai pengawas di Kemenak Sleman. Lalu dari 2018 sampai sekarang saya sebagai Widya Iswara di Balikdiklat Keagamaan Semarang. Nah, ini yang mumpung adik-adik masih di start awal, saya berharap adik-adik bisa mengambil hikmah ketika saya dulu awal menjadi CPNS juga. Kebetulan saya mengikuti pelatihan, narasumbernya itu dari LPMP Jogja waktu itu. Beliau bercerita tentang prestasi-prestasinya. Nah, ketika saya mendengarkan yang semacam itu, waktu itu saya kayak tergerak. Bisa nggak ya saya kalau mengikuti seperti itu, gitu. Nah, akhirnya saya menjadi pengurus MGMP waktu itu. Narasumber yang menginspirasi saya itu sering saya undang di kegiatan MGMP kami di Sleman. Nah, akhirnya dari saya sering berkomunikasi dengan beliau itu, di antaranya hikmahnya adalah saya bisa juara 3 dalam lomba PTK tingkat nasional. Nah, yang saya ingin bercerita supaya adik-adik di start awal ini juga menyiapkan mau mendesain karir ke depan itu seperti apa, saya ceritakan. Ini saya waktu itu 2009 itu bisa dapat laptop dari Direktorat Pendis adik-adik, laptop sama uang 20 juta. Di tahun 2009 sudah bisa saya pakai buat mobil waktu itu. Beli mobil udah dapat waktu itu. Kemudian pada tahun 2009 ini saya mengikuti pertukaran guru agama berprestasi tingkat nasional. Saya ditugaskan di SMK Negeri 7 Bandung 2 bulan di sana. Saya pulang bawa uang 35 juta selama 2 bulan. Di tahun 2009 itu adik-adik. Lalu di tahun 2012 saya mengikuti lomba pengawas. Alhamdulillah saya bisa dapat juara 1. Ini laptop dan uang lagi adik-adik. Dapat laptop lagi, kemudian uang waktu itu dapat 25 juta. Saya pakai untuk daftar haji plus waktu itu dan saya bisa berangkat di Alhamdulillah tahun 2018. Jadi ketika mau mendaftar lomba, saya sudah bilang sama suami, Mas, saya ingin ikut lomba. Mudah-mudahan kalau juara mau tak pakai buat daftar haji plus. Nah, Alhamdulillah Allah membukakan kemudahan itu. Setelah itu saya sudah nggak boleh lagi untuk mengikuti ini, nggak boleh lagi mengikuti lomba di Kemenak karena pernah juara 1, pernah juara 3 gitu ya. Kemudian saya mengikuti lombanya waktu itu dapat penghargaan dulu dari Presiden. Nah, Satya Lancana Prestasi Pendidikan ini dapat laptop lagi adik-adik. Sama uang nggak banyak sih waktu itu, sekitaran 10 apa ya lupa. Kemudian di tahun 2016
ini saya mengikuti lombanya di Kemendikbud untuk lomba pengawas. Alhamdulillah ini saya dapat juara 1 di Kemendikbud, bisa dapat uang lagi adik-adik. Di sini dapat 20 juta sama laptop. Ya, oke. Nah, kemudian ini di ketika saya menulis disertasi, ini juga dapat disertasi terbaik, dapat sedikit uang juga. Ini beberapa pengalaman saya. Narasumber nasional di Kemendikbud tentang PTK, sempat berkeliling di Belitung, kemudian di Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan, itu dulu wilayah saya itu. Ketika menjadi tim pengembang eh, modul untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi kepala sekolah di jenjang SMP. Kemudian buku yang saya tulis ini ada 3 ini saya masih ada 1 lagi buku yang dalam proses cetak. Mudah-mudahan sekitar bulan-bulan depan sudah bisa keluar dari percetakan. Ini artikel-artikel saya yang di jurnal terindeks Sinta gitu ya. Ada yang Scopus, yang bahasa Inggris ini. Ini ceritanya Bu Aminah. Mudah-mudahan adik-adik bisa lebih dari capaian saya ini. Adik-adik sudah dibekali dengan banyak skill IT. Dengan IT itu adik bisa mengembangkan mau ke arah mana, setinggi mana, tergantung dari niat adik-adik semua. Jadi ketika di awal itu sudah pasang apa ya, pasang effort tinggi, tentu adik-adik juga akan memperoleh banyak hal yang sesuai dengan yang adik-adik upayakan. Gitu. Oke, itu cerita dari pengalaman Bu Aminah. Kita akan melanjutkan untuk materi kita di agenda 2. Agenda 2 itu tentang apa adik-adik? Agenda 2 itu tentang apa? Ayo dibuka mute-nya. Nilai-nilai dasar Nilai-nilai PNS, dasar Bu. PNS. Nilai-nilai dasar Nilai dasar PNS. PNS. Ya, yang disingkat dengan apa adik-adik? Nilai-nilai dasar PNS itu disingkat dengan apa? Akronimnya. Akhlak, Bu. Berakhlak. 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 Oke, berakhlak itu apa adik-adik? Singkatan dari apa berakhlak? Dari akuntab, berorientasi Pelayanan, pelayanan, Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, akuntabel. loyal, adaptif, harmonis, kolaboratif. Iya, oke. Berorientasi pelayanan. Nah, nanti kita akan mempelajari 2 di kesempatan sore ini. Berorientasi pelayanan dan A-nya apa adik-adik? A-nya apa? akuntabel, akuntabel. Akuntabel, bukan tabel ya, akuntabel. Ya. Oke, nah sebelumnya akan saya sampaikan dulu, mulai dari hari ini adik-adik punya tugas untuk dikerjakan secara kelompok maupun secara individu. Nah, tugas kelompoknya apa adik-adik? Nah, tugas kelompoknya itu, oh ya, biar nggak lupa. Ketika dikatakan sebagai tugas kelompok, berarti satu kelompok itu nanti dari 10 di kelompok 4 dibagi menjadi 2. Ada 4A dan 4B. Ini sama 3, nggih. Oke. Berarti kelompok 3 kan juga ada 10 peserta, nggih. Nah, nanti berarti dibagi menjadi 3A dan 3B. Masing-masing kelompok berarti berapa peserta adik-adik? 5. 5. Ya, 5. Oke, jadi nanti ada 3A, 3B, kemudian ada kelompok 4A, 4B, gitu nggih? Nah, tugas kelompoknya apa? Tugas kelompoknya adalah membuat video yang menampilkan profil seorang tokoh yang menurut kelompok Anda memiliki kemampuan dan reputasi yang baik dalam mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak dan
ulasan dari setiap anggota kelompok mengenai tokoh tersebut. Jadi nanti di dalam video itu 5 kelompok itu semua tampil untuk memberi ulasannya terhadap profil yang dipilih, tokoh yang disepakati oleh kelompok adik-adik. Nah, kemudian selanjutnya video dibuat dalam durasi maksimal 5 menit. Nah, jangan terlalu panjang, cukup 5 menit saja. Kemudian dikumpulkan dalam bentuk link video. Jadi nanti video itu diupload dulu di YouTube. Setelah diupload, kemudian linknya, nanti link itu yang di-copy pastekan di Word, kemudian di PDF-kan, baru file PDF-nya itu yang di-upload di BLC. Sampai di sini bisa dipahami adik-adik? Paham. Oke, ya. Berikutnya, apa yang akan dinilai dari video itu? Yaitu keterkaitan dengan substansi nilai-nilai berakhlak, kerjasama dan kekompakan kelompok, kemudian estetika video. Nah, jadi di kelompok adik-adik nanti perlu memilih tokoh tertentu yang menurut kelompok adik-adik itu relevan dengan nilai berakhlak. Beliau itu akuntabel, beliau juga memberikan pelayanan yang prima, kemudian beliau juga loyal, beliau juga kompeten, beliau juga kolaboratif. Nah, kakak-kakak lifting kalian biasanya ada yang mengambil B.J. Habibie, ada juga yang mengambil Gus Dur, ada juga yang mengambil K.H. Dahlan, ada juga yang mengambil tokoh seperti Hatta, Bapak Wakil Presiden pertama gitu ya. Ada juga yang Menteri Agama. Jadi nanti silakan, bahkan ada yang mengangkat Jenderal Hugeng itu adik-adik. Jadi bebas, silakan adik-adik nanti mempelajari dulu profilnya, entah dari website atau dari ChatGPT boleh. Bagaimana tentang beliau itu? Apakah pantas untuk kita angkat menjadi role model gitu ya? Oke, berikutnya. Kemudian ada lagi nih tugas individu membuat learning journal. Jadi learning journal itu adalah rekaman suara yang berisi tentang cerita pengalaman pembelajaran harian saat sinkronus. Jadi seperti hari ini kan sinkronus ini ya adik-adik. Jadi adik-adik ceritakan apa yang adik rasakan ketika mengikuti pembelajaran yang sinkronus ini. Oke. Kemudian tugas individu dan tugas kelompok itu diupload maksimal pukul 23.59 karena kita sudah sore seperti ini ya paling seandainya terlambat besok pagi jam 6 gitulah ya semua sudah bisa terupload gitu. Baik tugas individu maupun tugas kelompok. Sampai di sini bisa dipahami adik-adik? Ya, Bu. Bisa, Oke. Bu. Bisa, Bu. Berikutnya, ini tugas hari ke-1. Hari ke-1 itu maksudnya hari ke-1 di agenda 2. Jadi sama dengan hari keberapa kalau secara keseluruhan? Hari kelima. Hari ke-5. Nggih. Oke, berikutnya. Sekarang yang hari kedua. Hari kedua itu berarti kapan adik? Hari kedua itu kapan adik-adik? Besok, Ibu. Besok, Ibu. Besok, Bu. Besok, nggih, besok. Itu ada tugas kelompok dan ada tugas individu lagi. Besok kita pembelajarannya adalah asinkronus. Besok nggak Adik-adik Zoom, besok Bapak Ibu. asinkronus. Asinkronus itu apa? Adik-adik belajar secara
mandiri gitu nggih. Oke, apa tugas kelompoknya? Kalau tugas kelompok tadi berarti satu kelompok berapa peserta adik-adik? 5 Lima, orang. Bu. 5, nggih. Jadi setiap kelompok 5 peserta. Apa tugas kelompoknya? Yaitu melakukan benchmarking. Nah, nanti adik-adik bisa searching benchmarking itu apa toh? Apa adik-adik benchmarking itu? Apa benchmarking itu? Ayo dibuka mute-nya, siapa bisa menjawab? Apa benchmarking itu? Halo, saya jangan dicuekin sendirian ya. Apa benchmarking itu adik-adik? Proses mengevaluasi dan membandingkan bagaimana sebuah organisasi Iya. mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak. Oke. Jadi adik-adik melakukan proses membandingkan. Membandingkan antara banyak pilihan. Kemudian nanti dipilih yang paling baik gitu ya. Oke. Apa yang akan dilakukan oleh adik-adik? Yaitu secara berkelompok melakukan benchmarking secara online. Baik melalui internet, telepon, video call, maupun cara yang lain. Kemudian, lokus benchmarking. Lokusnya adalah instansi pemerintah pusat, daerah, perusahaan, BUMN, ataupun swasta. Pokoknya bebas. Oke, objek benchmarking bisa level individu atau role model, ataupun level organisasi. Misal terkait dengan nilai-nilai yang dimiliki organisasi dan diterapkan sehingga menjadi organisasi yang unggul. Nah, kalau organisasi yang unggul saat ini yang biasanya dikagumi banyak netizen itu organisasi apa dia atau lembaga apa? Sekarang ini yang sering dikagumi sama netizen itu institusi atau lembaga yang mana? Kemenak mungkin, Bu. Apa? Kemenak. Apa? Kok nggak dengar saya suaranya? Kementerian Agama mungkin, Bu. Kementerian Agama boleh. Asal jangan salah ya ketika menganalisisnya karena tahu sendiri sekarang kan Kementerian Agama sedang di apa ya menjadi sorotan tentang kuota haji yang kemudian menyeret Menteri Agamanya. Nah, jadi ketika memilih harus dengan daya berpikir kritis. Nah, harus dengan berpikir secara kritis gitu ya. Oke. Ah, ada yang biasanya mengambilnya yang banyak dikagumi itu kayak damkar. Nah, itu banyak yang sering mengangkat itu. Nanti silakan adik-adik bebas mau memilih mana yang jelas daya berpikir kritisnya harus tepat gitu ya. Oke, objek benchmarking sudah laporan hasil benchmarking berisi penjelasan tentang profil atau lokus atau objek, kemudian nilai berakhlak yang diterapkan apa gitu, kemudian hikmah pembelajaran atau simpulan yang diperoleh dari hasil benchmarking itu. Berikutnya, laporan hasil benchmarking dibuat dalam bentuk tulisan paling banyak 3 halaman, bukan 3 lembar. Nggih. Kalau lembar itu bolak-balik isi tulisan. Kalau ini cukup 3 halaman. Kertas A4 ukuran 11 menggunakan Arial. Spasi 1,5 dalam bentuk file PDF. Sampai di sini bisa dipahami adik-adik? Oke, kemudian tugas individunya membuat learning journal. Kalau tadi yang diangkat adalah tentang sinkronus, untuk yang hari kedua ini cerita pengalamannya tentang pembelajaran harian asinkronus. Bagaimana yang adik-adik rasakan ketika pembelajaran asinkronus gitu.
Oke, penugasan diupload pada hari kedua maksimal pukul 23.59. Jadi besok malam. Kalau ini nggak ada waktu mundur karena kan ini bisa dikerjakan dari pagi gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Ada tidak, adik-adik? Sudah, Bu. Berikutnya pada hari ketiga. Hari ketiga ini berarti hari apa ini? Besok di hari apa hari ketiga itu? Jumat, Bu. Hari apa? Hari ketiga itu? Kamis, Bu. Kamis, Bu. Kok ada yang bilang Jumat ya? Coba ngitungnya yang Oh, benar. salah hitung, Bu. Maaf, Bu. Salah hitung. Oke. Kurang fokus, Bu. Cuma kurang fokus karena udah sore ya. Heeh. Kalau sore nggak fokus, kalau pagi ngantuk, kalau siang lapar. Jadi kira-kira normalnya kapan ini ya? Oke, ya. Oke, ini pada hari ketiga kita tatap muka atau sinkronus adik-adik? Kita sinkronus atau asinkronus? Halo, Asinkronus, Bu. Asinkronus, Bu. asinkronus lagi. Oke, asinkronus lagi. Tugas kelompok membuat media infografis. Kalau kelompok tadi satu kelompok berapa adik-adik? 5 orang, Bu. 5 orang, oke. Nah, tugasnya adalah membuat infografis tentang nilai berakhlak. Nanti adik-adik bisa masuk ke BLC. Tugas-tugas itu sudah ada di BLC. Nanti adik-adik tinggal baca di sana. Berikutnya, tugas individu membuat matrik berakhlak. Nah, sesuai dengan instruksi yang ada di lembar kerja. Penugasan diupload pada hari ketiga maksimal pukul 23.59. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan adik-adik? Ada tidak yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Kalau bisa dipercepat aja, Bu, gitu ya. Oke. Nah, yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah berorientasi pelayanan dan akuntabel. Ya. Oke. Yang dimaksud dengan berorientasi pelayanan itu apa, adik-adik? Berorientasi pelayanan itu apa sih maksudnya? Halo. Komitmen memberikan Coba pelayanan dibuka prima demi mute-nya. kepuasan Komitmen untuk masyarakat. memberikan pelayanan. Memberikan pelayanan dengan maksimal. Berkomitmen memberikan apa, adik-adik? Pelayanan yang maksimal. Memberikan pelayanan Memberikan pelayanan yang prima demi kepuasan kepuasan masyarakat. masyarakat. Oke, jadi ketika adik-adik ini sudah menyiapkan diri masuk sebagai PNS, itu adik-adik ini bukan malah naik derajat loh, tapi adik-adik turun derajat karena menjadi apa? Pelayan. Pelayan siapa? Pelayan Masyarakat. 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 Oke, adik-adik ini bukan bos, tetapi abdi. Abdi siapa? Di negara. Ini para WI kalau sore gini sudah pada stres ini adik-adik karena kecapean ya. Jadi itu banyak teman-teman Bu Aminah di ruangan itu yang pada mengigau itu. Jadi adik-adik ini kan menjadi abdi ya. Siap menjadi abdi adik-adik. Bukan bos loh ya. Ketika adik-adik menjadi PNS itu bukan sebagai bos adik-adik. Tapi sebagai abdi. Siap nggak ini menjadi abdi? Insya Allah, Bu. Siap, Bu. Siap menjadi abdi? Siap menjadi abdi? Siap. Siap, Siap, Ya, Bu. Bu. Ya.
Iya, menjadi abdi kita ini. Abdinya siapa? Abdi negara. Jadi, kalau menjadi abdi, itu harus siap untuk diperintah-perintah. Ya enggak? Ya enggak, adik-adik? Iya, Bu. Bu, betul. Harus siap Betul, Bu. diperintah-perintah. Kita ini bukan bos yang bisa main perintah, enggak. Ya, oke. Nah, kata kunci dari berorientasi pelayanan itu apa, Dek? Berorientasi pelayanan. Itu kata kuncinya apa? Responsivitas, Responsivitas, kualitas, kualitas, Responsif, kepuasan. Kualitas. kualitas, kepuasan. Responsif itu apa tadi? Responsif tanggap, itu apa? Cepat tanggap. tanggap, Cepat Bu. tanggap. Cepat Tanggap, Bu. Peka, tanggap, peka. peka. Kalau tidak peka berarti? Tidak responsif. Kalau tidak peka berarti hanya diganti O jadi kalau tidak peka berarti apa, Dek? Kok, Bu? Oh, pekok ya. Ya. Itu kata kata Pak Maliki WI di sini bilangnya betul 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 itu. Kayak si Upin Ipin itu ya. Oke. eh Kualitas. Jadi kita itu ketika melakukan pelayanan tidak hanya sekedar asal pagi berangkat sore pulang. Tetapi ketika kita bekerja itu harus betul-betul memikirkan tentang apa adik-adik? Harus berpikir tentang apa ketika kita bekerja itu? Berpikir tentang apa? Halo, Kualitas, tentang kualitas. Tidak hanya sekedar pagi berangkat, sore pulang. pulang. Oke. Kemudian, kepuasan. Supaya kita bisa memberikan pelayanan yang memuaskan masyarakat, tentu saja sangat berkaitan dengan kualitas kinerja gitu ya. Oke. Kode etiknya apa, adik-adik? Berorientasi pelayanan itu kode etiknya apa? Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Oke, coba saya pingin semua yang ada di Zoom ini untuk membaca kode etiknya. Memahami dan memenuhi Memahami kebutuhan Kebutuhan masyarakat, kebutuhan masyarakat. masyarakat. ramah, cepat, Ramah, solutif, dan dapat solutif, diandalkan. diandalkan. Lakukan Melakukan perbaikan tiada Perbaikan henti. tiada henti. Perbaikan tiada henti. Iya, oke. Coba sekarang dibaca kalimat afirmasinya. Kami Kami berkomitmen berkomitmen memberikan Berkomitmen pelayanan memberikan pelayanan prima prima demi demi kepuasan kepuasan masyarakat. masyarakat. Ya, nah gini ya adik-adik. Kalimat afirmasi itu harus betul-betul adik-adik save di dalam mindset semuanya. Mindsetnya adik-adik semua harus menyimpan ini. Bahwa di dalam melakukan tugas kita keseharian sesuai tugas kita itu harus berkomitmen memberikan pelayanan prima. Demi apa, Dek? Kepuasan masyarakat. Jadi, kualitas kinerja itu akan tercermin, tergambarkan sejauh mana kita ini mampu memberikan layanan yang memuaskan masyarakat. Jadi, supaya bisa memberikan layanan yang memuaskan itu, apa yang harus kita lakukan, adik-adik? Adik-adik, halo, ini. Halo, adik-adik, dibuka dong mute-nya. Supaya kita bisa memberikan pelayanan yang memuaskan masyarakat, kita harus bagaimana, adik-adik? Kita harus gimana? Halo, Harus semangat, kita Bu. harus bagaimana, Dek? harus berkualitas, Bu. Berkualitas, apalagi? Apalagi? Responsif, Bu. Responsif. Responsif. Harus apa lagi? Supaya Ramah, kita mampu memberikan layanan yang optimal itu harus bagaimana sih? Diperlukan apa saja untuk bisa memberikan layanan yang optimal? Diperlukan apa saja?
kita harus punya apa? Skill komunikasi, Bu. Skill komunikasi yang mumpuni. Skill komunikasi yang memadai, apalagi? Apalagi? Supaya bisa memberikan layanan yang prima, itu kita harus bagaimana? Kompeten perlu nggak? Kompeten Perlu, perlu Bu. nggak? Perlu. Iya. Oke. Tanpa memiliki potensi yang memadai, tentu tidak akan bisa memberikan layanan yang memuaskan bagi masyarakat. Oke. Siapa yang pernah punya pengalaman selama di tempat tugas kalian ini yang berkaitan dengan berorientasi pelayanan? Ya, siapa yang mau bercerita? Berorientasi dengan pelayanan. Siapa yang punya pengalaman mau diceritakan? Ini Bu Aminah pegang apa ini adik-adik? Pulpen, Bu. Ya, kira-kira buat apa adik-adik? Menulis. Catat, Bu. Nulis. Buat nulis. Kira-kira Bu Aminah mau nulis apa? Soalnya kadung jadi penguji LA itu Halo, sama dengan penguji LA. G. Halo, siapa yang mau bercerita? Siapa yang mau bercerita? Siapa bercerita? Yuk, siapa yang bisa bercerita? Yang pernah pengalaman melakukan tugas berorientasi pada pelayanan. Saya, Bu. Silakan bercerita. Nah, Bu Aminah sudah eh, dapat tempat yang kondusif ini. Tadi berebut ruangan. Oke? tentang pelayanan ya, Bu. Jadi, Iya, perkenalkan sebelumnya, Bu, saya Winfah Reza, oke. CPNS penghulu di KUA Bandungan, Kabupaten Semarang. Ya, Pengalaman selama saya menjadi CPNS di sini, yaitu melakukan pelayanan kurang lebih 2 minggu lalu itu ada perkumpulan calon jamaah haji tahun 2026. Nah, mm-mm. jadi pelayanan yang saya rasakan untuk melayani para jamaah haji yang rata-rata sudah berumur kisaran 60 sampai 80 tahun itu memang lebih ekstra, Bu, dalam hal pelayanan, terutama dalam pelayanan secara online, baik itu dalam memenuhi persyaratan pemberangkatan jamaah haji dan lain sebagainya. Yang kami hadapi di sini kesulitan itu yaitu berkas-berkas dari jamaah haji yang tidak sesuai, Bu, karena kan zaman dulu itu seperti contohnya tanggal lahir itu berbeda di kartu keluarga dan di KTP lah. Pelayanan yang kami berikan adalah dengan berkonsultasi atau berkomunikasi dengan dinas Dukcapil setempat, Bu, untuk memastikan tanggal lahir yang benar begitu, Bu. Jadi kami Ya, dalam melakukan hal pelayanan tetap bekerja sama dengan pihak lain, Bu, demi memaksimalkan pelayanan di KUA Kecamatan Bandungan. oke. Cukup, Bu. Ya, benar sekali. Dengan melakukan beberapa terobosan, beberapa cara, tentu itu berarti karena kita berpikir supaya bisa memberikan layanan yang optimal gitu ya. Oke, siapa lagi yang mau bercerita tentang berorientasi pelayanan? Pengalaman di tempat kerja kalian masing-masing. Saya, Ibu, boleh. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Yuda Agil Krisnadi, CPNS Guru Akidah Akhlak di MTSN 1 Kota Semarang. Ya, Berorientasi pada pelayanan yang saya lakukan, saya menganggap siswa atau murid itu sebagai konsumen atau masyarakat, Ibu. Jadi saya memberikan pengajaran yang maksimal mulai dari metode dan penyiapan pembelajaran sehingga siswa itu puas dengan yang saya ajarkan dan mencapai tujuan dari pembelajaran itu sendiri, Bu. ya. Oke, cukup. Cukup mungkin itu, Ibu. Oke, siapa lagi? Silakan. Bu Aminah pegang ballpoint loh ini. Ayo, siapa lagi? Dipersilakan. Masa dari sekian banyak
hanya ada 2. Berarti ini ada yang tidak ikut Zoom ini ya. Kelompok 3 ada berapa peserta? 10, Bu. 10. Kemudian di kelompok 4 ada 11, Bu. 11. Berarti harusnya ada 23 sama Bu Aminah. Ini malah cuma ada 19. Ya, coba nanti silakan koordinator masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok kan ada ketuanya ya. Ada, Bu. Halo. Ada. Oke, Bu, ada, Bu. Oke, nanti saya tunggu. Coba di ini ya, siapa yang tidak ikut Zoom pada sore hari ini untuk kita buat laporan ke panitia gitu. Oke. Kalau kelompok 3 ketuanya siapa ya? Saya itu. Oke, Mas Muhammad Najib. Yang kelompok Oke. 4 siapa? Kelompok 4 Sinten. Mas Reza, Ibu. Win Fahrul Reza. Oke, nanti tolong ya. Kelompok 4 saya, Bu. Oke, nggih, Mas Yudo. Iya. Oke, silakan diidentifikasi siapa yang tidak ada di Zoom kita sore hari ini. Ya. Oke, ini tentang berorientasi pelayanan. Masih ada satu lagi adik-adik yang harus kita pelajari, yaitu tentang akuntabel. Nah, akuntabel itu apa adik-adik? Bertanggung jawab Akuntabel itu atas apa adik-adik? kepercayaan yang diberikan. Tanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Iya, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Nah, ini. Bagaimana cara mewujudkan bahwa kita ini bertanggung jawab? Nah, bekerja secara penuh integritas. Coba adik-adik baca ini di kata kuncinya. Integritas, memberikan dapat dipercaya, transparan. Iya, oke, adik-adik. Nah, bekerja secara penuh integritas. Saya bercerita sedikit bagaimana ketika awal-awal dulu Bu Aminah bekerja. Bule-bule saya itu guru, ada yang laboran bekerja di lab Rumah Sakit Sarjito Jogja, ada yang polisi gitu ya, om-om saya itu, bule saya gitu. Nah, waktu itu ibu saya begini, kalau manggil saya kan Min gitu ya, Amin gitu. Min, Min, bule-bulekmu ki ya udah dadi guru. Saya kan awalnya dari guru. Bulik-bulikmu ki udah dadi guru, Paklikmu udah dadi guru. Nek nang omah kira tau udah ubek buka gawean ngono kuwi. Tahu nggak bahasa Jawa ini maksudnya apa adik-adik? Tahu nggak? Ada yang tidak tahu dari yang saya sampaikan tadi? Jadi ibu saya itu bilang, Min, Min, kamu itu loh, bulik-bulik kamu, paklik kamu itu banyak yang guru, tapi ketika di rumah juga tidak sesibuk kamu. Karena saya dulu di rumah pun masih tetap membuka materi yang akan dipelajari besok apa, saya harus menyiapkan soal-soal seperti apa, media pembelajarannya apa. Saya suka sekali kalau mengajar itu pakai kartu. Ada kartu, ada kartu jawab. Nanti untuk bertukar dari anak yang satu ke anak yang lain. Nah, itu saya dari sejak masih muda. Dan ya akhirnya berbeda. Bulik-bulik saya sampai purna ya tetap aja jadi guru. Paklik saya juga tetap aja jadi guru. Kakak sepupu saya juga banyak yang tetap menjadi guru. Ada yang sempat sampai kepala sekolah. Tapi Bu Aminah di usia 39 tahun diangkat menjadi pengawas. Itu se-Indonesia di Kementerian Agama pengawas paling muda. Jadi mumpung adik-adik masih di awal start sebagai PNS ini ya,
Adik-adik mau seperti apa lonjakannya nanti dalam karir, itu yang mendesain adik-adik sendiri. Saya itu dulu melakukan apapun itu di atas namakan organisasi itu enggak masalah loh adik-adik. Saya dulu ngetik masih pakai komputer yang kalau nulis Arab itu masih pakai tempelan-tempelan di keyboard gitu. Kalau mau bikin fathah itu yang dipencet apa, terus mau bikin kasroh itu apa yang dipencet, mau bikin sukun di nulis Arab itu dulu satu huruf per satu huruf adik-adik. Di kisaran tahun 2006, 2004 gitu ya. Saya waktu itu menjadi pengurus MGM Barat. Terus komputer yang milik sendiri ya, mereka kerjanya biasanya di kantor. Tapi saya di rumah sama suami dibelikan komputer. Karena waktu itu saya ambil S2. Nah, saya bikin yang namanya silabus dulu itu bikin guru itu adik-adik. Dari kelas 1 selama 1 tahun. Itu saya ketik sendiri, nulis Arab. Sekarang enak banget tinggal copy paste ayat Al-Quran digital. Kalau dulu nulis itu ya satu huruf adik-adik. Itu pun saya ikhlaskan untuk di atas namakan MGMP Kabupaten. Padahal yang ngetik saya sendiri, yang bikin saya sendiri. Itu di atas namakan untuk MGMP pun saya ikhlas. Bahkan ada yang dipakai untuk MGMP provinsi. Saya bikin modul untuk SMK. Selama setahun saya bikin sendiri itu. Untuk waktu itu untuk untuk kelas berapa lupa saya. Tapi modul itu modul materi pembelajaran loh, bukan modul ajar perencanaan pembelajaran. Saya ketik sendiri. Materinya ringkasan dari berbagai buku. Itu di atas namakan MGMP pun saya ikhlaskan adik-adik. Saya nggak ngerti angka kredit dulu itu. Jadi ngertinya kalau dikeluarkan oleh GMP meskipun semua yang bikin Bu Aminah, yang dapat nomor satu, yang dapat angka kredit paling tinggi ketuanya. Tapi waktu itu buat Bu Aminah enggak masalah gitu. Saya juga heran, saya sekarang ini mikir, kok dulu saya bisa-bisanya yo nulis kayak gitu gitu. Padahal anak saya masih kecil-kecil. Itu adik-adik. Jadi adik-adik jangan dieman-eman tenaga dan pikirannya. Kalau itu berkaitan dengan tugas adik-adik. Allah itu nanti akan membalas dengan caranya sendiri. Oke? Adik-adik siap untuk seperti itu? Siap, Bu. Mumpung masih di ya, mumpung masih di awal, ayo ditata betul. Jangan hanya menjadi yang biasa-biasa saja. Apalagi yang cewek-cewek ini ya. Begitu juga yang cowok-cowok. Ketika kita itu cerita tentang Bu Aminah, ketika saya habis juara, itu pasti suami saya itu tambah sayang banget loh sama saya. Iya, bahkan suami itu sangat bangga sekali punya istri kayak saya gitu ya. Itu yang kita syukuri adik-adik. Supaya apa? Rumah tangga kita itu semakin, ya, semakin bikin nyaman gitu loh. Bahkan pernah ketika pengajuan Satya Lancana Prestasi Pendidikan Presiden, itu kan berkasnya dari Jogja dibawa sama, karena saya pernah ngirimkan. Ternyata waktu itu Kemenak itu baru ada rehab ruangan Kemenak di lapangan Banteng itu. Terus berkas yang saya kirim, saya bawa sendiri ke sana, hilang. Saya disurati langsung, ditelepon langsung dari rektorat, suruh mengumpulkan kembali berkasnya, sama seperti kemarin. Coba bayangkan. Terus kebetulan suami saya pas ada kunjungan kerja ke Jakarta, saat titipkan suami saya yang mengumpulkan ke sana ditemani sama temennya naik taksi. Dan itu
akhirnya dapat penghargaan dari Bapak Presiden itu. Dari 15 yang direkomendasikan mengikuti seleksi penerimaan sati lancana prestasi pendidikan dari Kemenak, itu ada 5 orang yang bisa lolos. Itu kan seleksinya di Sekretariat Negara dari berbagai se-Indonesia, dari Kemendikbud, dari Kemenak gitu ya, yang mengelola sekolah-sekolah gitu. Karena itu konteksnya Satya Lancana prestasi pendidikan. Pokoknya kita punya tenaga gak usah dieman-eman adik-adik. Tenaga, pikiran, lakukan secara full. Nanti Allah kok yang akan membukakan kemudahan-kemudahan untuk kita. Dan ya Alhamdulillah saya itu banyak kemudahan tadi adik-adik. Biasanya orang Kemenang itu kalau lomba di Kemendikbud kan jarang yang bisa juara ya. Tapi Alhamdulillah Bu Aminah bisa juara 1. Punya cambuk yang kuat supaya adik-adik punya apa ya? Oh ternyata bisa ya begitu. Iya bisa. Nah, akuntabel adik-adik. Jadi ketika bekerja dengan secara penuh integritas, konsisten, jadi tidak paginya semangat, sorenya sudah loyo, nggak usah. Gitu. Pokoknya kita semangat betul. Menjadi PNS itu sedikit banyak hidup kita sudah ditanggung oleh pemerintah. Jadi mari kita betul-betul fokus untuk bisa melaksanakan tugas kita itu dengan semaksimal mungkin. Adik-adik semua siap? Siap, Bu. Siap, Bu. Oke, ya. Oke, buatlah titik jarak yang paling tinggi dan nanti semoga adik-adik semua diberikan sukses lebih dari capaiannya Bu Aminah. Gitu ya. Oke. Oke, dapat dipercaya, transparan. Nah, ini adik-adik untuk bisa dapat dipercaya itu harus apa, Dik? Jujur gitu ya. Apa adanya. Kemudian kode etiknya apa, adik-adik? Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, berintegritas tinggi. Coba adik-adik baca nih kode etiknya, lalu adik-adik simpan betul. Oke, yuk dibaca. Melaksanakan tugas dengan jujur, Melaksanakan Melaksanakan tugas tugas dengan dengan bertanggung jujur, jujur, jawab, bertanggung bertanggung jawab, jawab, cermat, 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 disiplin, dan disiplin, dan berintegritas integritas tinggi, tinggi, menggunakan kekayaan dan menggunakan barang dan milik barang negara milik secara negara bertanggung jawab, secara bertanggung jawab, efisien, efektif dan tidak efisien, menyalahkan kewenangan tidak jabatan. menyalahkan kewenangan jabatan. Oke, nah adik-adik ini menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Contoh nih, misal adik-adik dipinjemi laptop dari kantor. Kemudian di rumah istri atau suami mau pinjem buat nonton drakor, buat ngegame. Kira-kira bagaimana adik-adik menyikapinya? tidak boleh, Yuk, Bu, karena punya negara, punya aset oke. instansi. Adik-adik ada yang gini, alah Bu, tetangga saya itu ada loh yang punya motor dari kantor, tapi juga dipakai istrinya ke pasar. Sebentar, adik-adik ini disetting untuk menjadi ASN kekinian. Kalau para senior itu sudah produk ASN zaman dulu, nggak kekinian lagi. Bahkan mereka kalau di kampungnya kan malah kayak juragan kan ya. Padahal sebetulnya PNS itu kan abdi negara, pelayan masyarakat. Sudah nggak pas konteks untuk kekinian, sedangkan adik-adik ini didesain untuk menjadi ASN yang kekinian. Sudah sangat beda situasinya dengan zaman dulu adik-adik. Zaman dulu, libur-libur pergi keluar pakai mobil kantor pun nggak ada orang yang akan protes. Coba sekarang, misalnya nih, dapat mobil dari kantor hari Minggu dipakai jalan-jalan di tempat wisata. Kira-kira akan ada netizen yang memfoto kemudian diviralkan nggak? Ada, Bu. Kemungkinan ada, Bu. Besar sekali kemungkinannya. Iya, dulu puskesmas KUA jam 8 belum buka itu biasa. Tapi kalau sekarang KUA, puskesmas,
Jam 8 belum buka, kira-kira apa yang terjadi adik-adik? Apa yang akan terjadi kira-kira? Masyarakat yang memerlukan pelayanan memfoto, diviralkan. Iya enggak? Iya, Bu. Ya, Bu. Iya. Jadi adik-adik ini sudah disetting, dipersiapkan untuk menjadi ASN yang kekinian, untuk memenuhi standar sebagai abdi negara era saat ini, bukan era zaman dulu. Sudah beda dengan ketika para senior itu diangkat menjadi CPNS. Nah, makanya adik-adik silahkan untuk pelan-pelan tapi pasti nilai berakhlak itu betul-betul adik-adik implementasikan dalam berkinerja. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan adik-adik? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, oke. Karena waktunya juga sudah selamat melaksanakan tugas dan semoga senantiasa diberikan kemudahan dalam melaksanakan tugas-tugas. Sukses selalu untuk adik-adik semua. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke. Oke, ini masih ada panitia Mas Kowi? Apakah masih ada Mas Kowi? Oke, kalau gitu kita cukupkan dulu ya adik-adik. Langsung saja kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, wabarakatuh. Terima kasih, Bu. oke, sami-sami adik-adik semua. Terima kasih. Saya bisa dapat banyak love ini ya. Makasih. Oke. Dah, silakan adik-adik mulai mengerjakan tugasnya, nggih. Ya, Bu. Nggih, izin untuk pamit.